Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mutia Puspasutendi dari kelas 11 IPA 2. Pada Perang Banjar, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian Perang Banjar. Yang kedua, latar belakang terjadinya Perang Banjar. Yang ketiga, penyebab terjadinya Perang Banjar. Dan yang keempat, proses jalannya Perang Banjar. Pengertian Perang Banjar. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nama lain dari Perang Banjar ialah Perang Kalimantan atau Perang Banjar Burito. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam Perang Banjar. Yang pertama, Pangeran Antasari. Dan yang kedua, Pangeran Hidayatullah. Kedua pangeran ini sangat berperan penting dalam Perang Banjar. Dua, latar belakang Perang Banjar. 1. Rakyat tidak puas terhadap campur tangan Belanda dalam penggantian tahta di Banjar. 2. Belanda menangkap Prabu Anom pada tahun 1857, seorang bangsawan yang terkenal memusuhi Belanda. 3. Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. 4. Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. 5. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. 3. Penyebab terjadinya Perang Banjar. Sebab khusus Perang Banjar, karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggap Tamjidullah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Sebab umum Perang Banjar. Yang pertama, rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Kedua, Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Dan yang ketiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. 4. Jalannya Perang Banjar. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Ternyata Belanda menginginkan hal lebih, yaitu ikut campur di urusan kerajaan yang tentu membuat kerajaan tambah kalut. Pada 28 April 1859, setelah Sultan Adam wafat, Pangeran Tamjidillah diangkat oleh Sultan Banjar. Padahal rakyat Banjar ingin agar Pangeran Hidayatullah yang menjadi sultan karena dia adalah putra dari Sultan Adam. Tetapi Belanda tetap memaksa. Penindasan dan perlakuan Belanda yang seenaknya sendiri pada rakyat Kesultanan Banjar membuat rakyat marah. Akhirnya pecahlah Perang Banjar. Pihak Kesultanan Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Haji Buyasin, dan lain-lainnya. Akhir dari Perang Banjar. 1. Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat. 2. Perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Saman. 3. Rakyat masih bergerilya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.